Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Aryani dari kelas 5B dengan NIM 151421038, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Sumber Belajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Hussein MPD. Video ini merupakan video lanjutan dari part 9 tentang evaluasi media pembelajaran. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan media pembelajaran di SD. Ada beberapa poin yang saya akan jelaskan, yaitu yang pertama, unsur pembuatan media pembelajaran, yang kedua, langkah-langkah pembuatan media pembelajaran, dan yang ketiga, manfaat media pembelajaran. Unsur-unsur yang terdapat dalam pembuatan media pembelajaran. Yang pertama, kesederhanaan. Secara umum, kesederhanaan itu mengacu kepada jumlah elemen yang terkandung dalam suatu visualisasi. Jumlah elemen yang lebih sedikit memudahkan siswa menangkap dan memahami pesan yang disajikan. Yang kedua, keterpaduan. Keterpaduan mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual. Elemen-elemen itu harus saling terkait dan menyatu sebagai suatu keseluruhan sehingga sajian visual itu merupakan suatu bentuk menyeluruh yang dapat dikenal dan dapat membantu pemahaman pesan serta informasi yang dikandungnya. Yang ketiga, penekanan. Penekanan konsep yang disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang menjadi pusat perhatian siswa. Dengan menggunakan ukuran, hubungan-hubungan perspektif warna, atau ruang penekanan dapat diberikan pada unsur yang terpenting. Yang keempat, keseimbangan. Bentuk atau pola yang dipilih sebaiknya menempati ruang penayangan yang memberikan persepsi keseimbangan meskipun tidak seluruhnya simetris. Keseimbangan yang seluruhnya simetris disebut keseimbangan formal, dengan menampakkan dua bayangan visual yang sama dan sebangun yang cenderung tampak statis. Sedangkan keseimbangan informal tidak seluruh simetris yang memberi kesan dinamis dan menarik perhatian. Yang kelima, bentuk. Bentuk yang aneh dan asing bagi siswa dapat membangkitkan minat dan perhatian. Oleh karena itu, pemilihan bentuk sebagai unsur visual dalam penyajian pesan perlu diperhatikan. Yang keenam, garis. Garis digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur sehingga dapat menuntun perhatian siswa untuk mempelajari suatu urutan-urutan khusus. Yang ketujuh, tekstur. Tekstur adalah unsur visual yang dapat menimbulkan kesan kasar atau halus yang dapat digunakan untuk penekanan unsur, seperti warna. Tekstur dapat digunakan untuk penekanan suatu unsur seperti halnya warna. Yang kedelapan, warna. Warna digunakan untuk memberi kesan pemisahan, penekanan, untuk membangun keterpaduan, mempertinggi tingkat realisme objek, menunjukkan persamaan atau perbedaan, dan menciptakan respon emosional tertentu. Langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Kebutuhan dalam proses belajar mengajar adalah kesenjangan antara apa yang dimiliki siswa dengan apa yang diharapkan. Contoh, jika kita mengharapkan siswa mampu membandingkan proses perpindahan kalor dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Setelah kita menganalisis kebutuhan siswa, maka kita juga perlu menganalisis karakteristik siswanya, baik menyangkut
kemampuan pengetahuan atau keterampilan yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Cara mengetahuinya bisa dengan tes. Langkah ini dapat disederhanakan dengan cara menganalisa topik-topik materi ajar yang dipandang sulit dan karenanya memerlukan bantuan media. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran instruksional. Untuk dapat merumuskan tujuan instruksional dengan baik, ada beberapa ketentuan yang harus diingat, yaitu tujuan pembelajaran harus berorientasi kepada siswa, artinya tujuan itu benar-benar harus menyatakan adanya perilaku siswa yang dapat dilakukan atau diperoleh setelah proses belajar dilakukan. Yang ketiga, merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Penyusunan rumusan butir-butir materi dilihat dari sub kemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan khusus pembelajaran. Setelah daftar butir-butir materi dirinci, maka langkah selanjutnya adalah mengurutkannya dari yang sederhana sampai kepada tingkatan yang lebih rumit, dan dari hal-hal yang konkret kepada yang abstrak. Manfaat media pembelajaran. Yang pertama, penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Dengan bantuan media, penafsiran yang beragam tersebut dapat dihindari sehingga dapat disampaikan kepada pembelajar secara seragam. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Dengan media, materi sajian bisa membangkitkan rasa keingintahuan pembelajar dan merangsang pembelajar bereaksi baik secara fisik maupun emosional. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Jika dipilih dan dirancang secara baik, media dapat membantu pembelajar dan pembelajar melakukan komunikasi dua arah secara aktif selama proses pembelajaran. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Dengan media, tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar pembelajar. Penggunaan media bukan hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien, tetapi juga membantu pembelajar menyerap materi pelajaran lebih mendalam dan utuh. Yang keenam, media memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif pembelajar terhadap materi dan proses belajar. Yang kedelapan, mengubah peran pembelajar ke arah yang lebih positif dan produktif. Yang kesembilan, media dapat membuat materi pelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret. Mengidentifikasi materi pelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret. Misalnya, mengidentifikasi bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Misalnya dapat dijelaskan melalui media gambar, pasar dari yang tradisional sampai pasar yang modern. Yang ke-10, media juga dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu, sesuatu yang terjadi di luar ruang kelas, bahkan di luar angkasa dapat dihadirkan di dalam kelas melalui bantuan media. Demikian pula, beberapa peristiwa yang telah terjadi di masa lampau dapat kita sajikan di depan pembelajar sewaktu-waktu. Dengan media pula, suatu peristiwa penting yang terjadi atau sedang terjadi di benua lain dapat dihadirkan seketika di ruang kelas. Yang ke-11, media dapat membantu mengatasi keterbatasan indera manusia. Misalnya, proses perkembangan janin dalam kandungan selama 9 bulan dapat dipercepat dan disaksikan melalui media hanya dalam waktu beberapa menit saja. Itulah materi terkait pembuatan media pembelajaran yang bisa saya sampaikan.
Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.